Profesi bidan adalah salah satu pilar penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan juga anak. Bidan juga merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan kepada wanita selama masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, serta pelayanan kesehatan reproduksi secara umum. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu bidan senior yang ada di wilayah perbatasan. Kenalan dulu Bu, namanya siapa, usianya berapa? Baik, nama saya Bidan Eka Nova, usia saya 48 tahun, begitu. Baik, jadi udah jadi bidan ini udah berapa tahun Bu, dari awal sampai saat ini? Oke, pertama-tama saya mau menceritakan perjalanan saya menjadi bidan. Di awal sekolah itu saya masuk sekolah perawat kesehatan atau SPK. Kemudian melanjutkan D1 kebidanan di Jakarta itu karena ada program pemerintah. Jadi perawat-perawat yang perempuan jika ada yang berkenan diikutkan program P2B namanya ya. Oke. Setelah mengikuti program pemerintah D1 selama 1 tahun, kami ditempatkan ke desa-desa di seluruh pelosok yang ada di Kalimantan Barat. Tempat saya bertugas pertama kali itu di Kecamatan Tayan Hulu, tepatnya di Desa Engkahan. Itu termasuk desa yang terjauh di Kecamatan Tayan Hulu. Kemudian selama 3 tahun saya menjalani 3 tahun saya menjalani apa sih namanya tuh ya, kayak pelatihan atau bukan gimana? Pelatihan, maksudnya berdinas. Oh ya. Ini kan sistem kontrak ya waktu itu ya, sistem kontrak 3 tahun saya jalani. Kemudian saya pindah ke Sanggau, 3 tahun juga saya jalani. Setelah itu saya sempat berhenti. Kenapa tuh Bu? Kok bisa berhenti? Berhenti. Karena waktu itu kan status kita pegawai tidak tetap. Jadi kalau mau berhenti silakan, tidak melanjutkan pun silakan. Dikarenakan waktu itu saya mengikuti suami bertugas. Oh ya. Oke. Dan tidak ada tempat untuk saya bertugas di Balai Karangan. Akhirnya suami menyarankan untuk berhenti seperti itu. Baik, berarti dari awal jadi bidan itu ternyata waktunya cukup panjang juga ya Bu ya. Sampai jadi bidan itu berapa tahun itu Bu? Saya tamat bidan di tahun 95. 95. Saya masih SD ternyata ya. Iya. Dan saya sempat berhenti bidan selama 6 tahun setengah. Itu jadi kegiatannya apa aja tuh kalau selama 6 tahun itu? 6 tahun maksudnya pas jadi bidan apa sebelum maksudnya saat bidan? Iya, saat bidan. Saat bidan saya bertugas di desa, jadi bidan desa, di mana bidan desa itu merangkul sebuah desa yang terdiri beberapa dusun, di mana kesehatan ibu dan anaknya memang istilahnya harus kita utamakan ya, seperti nolong persalinan, kemudian posyandu, imunisasi, KB. Terkadang jadi bidan desa itu dituntut untuk tahu segala penyakit. Pokoknya nanya, Bu ini sakit ini obatnya apa gitu ya. Iya, yang luka-luka parah pun harus tahu menjahit. Yang penting orang-orang kesehatan lah gitu ya. Apalagi kita tinggalnya desa saya kan jauh sekali kan. Jadi semua menganggap kita tuh dokter gitu loh, dokter yang tahu segalanya. Seperti itu. Baik ya. Tapi ternyata sebenarnya Ibu hanya hanya menolong persalinan lah begitu ya, tapi dianggap di sana sebagai dokter. Kalau kala itu gimana Bu? Penduduk di sana, masyarakat di sana masih masih hidup dengan kecukupan atau masih banyak yang nggak paham tentang kesehatan reproduksi? Ya, namanya juga di desa, jauh dari kota. Kemudian saat itu tahun 96 ya. 96. Oke. Masyarakat masih
ini masih banyak yang percaya dengan dukun. Oh gitu. Kalau berobat pun masih pakai genggong-genggong kah namanya tuh ya? Genggong-genggong itu kayak apa ya? Kayak spiritual lah gitu ya. Kayak ritual, pakai ritual gitu kan. Itu pasti. Kemudian kalau persalinan biasanya mereka pakai dukun kampung dulu. Oh gitu. Setelah ada masalah, misalnya terjadi perdarahan ataupun ndak lahir baru manggil bidan. Oh gitu. Ya, tapi kalau boleh tahu Bu, sebenarnya apa sih motivasi Ibu untuk memilih profesi sebagai bidan? Kalau saya kan agak takut tuh dengan darah. Kalau Ibu gimana? Mentalnya gimana? Oke. Kalau sebenarnya sih di awal itu ndak ada niat sih untuk jadi bidan. Aku harus yang begini jadi begitu. Bidan gitu ya. Intinya dulu itu merasa keren jadi bidan karena pakaian putih-putih. Oh iya, kan. pakai dinas gitu ya. Tapi setelah kita terjun ke pendidikan bidan, ternyata yang kita hadapi seperti ini. Misalnya menghadapi untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak seperti ini. Karena saya sudah terjun ke dunia itu, saya harus menekuni seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi ataupun keluarga yang mendorong Ibu tuh harus jadi bidan gitu? Harus jadi orang kesehatan ataupun jadi bidan waktu itu ya? Tidak sih. Cuman karena memang namanya cita-cita orang nih kan ini ya terdorong oleh misalnya mungkin dari teman seperti ini, dari ini seperti ini. Kalau saya dulu itu dari teman sih sebenarnya. Mereka bilangnya gini, Kak, kau bagus tuh jadi perawat. Kemarin apa maksudnya? Termasuk pintar lah di sekolah kan. Kau tuh pintar. Kalau kau masuk perawat bagus. Jadi terdorong dari situlah makanya masuk sekolah perawat. Oke. Baik, tapi mental menjadi seorang bidan tuh gimana sih Bu? Kalau saya gimana ya? Kalau udah ngelihat darah aja udah takut banget. Kalau Ibu kan udah apa ya, menangani berapa ratus pasien gitu sampai saat ini. Kalau untuk mental sih ya nggak ada sih yang rasa gimana ya. Atau memang dari hati nurani ya? Oke. Baik, tapi apa sih yang paling menarik bagi Ibu tentang dunia kebidanan? Jadi di saat orang membutuhkan kita, misalnya orang mau melahirkan membutuhkan kita dan kita berhasil untuk menanganinya secara baik, itu ada kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri seperti itu. Walaupun misalnya yang kita hadapi nih, misalnya kondisi jalan yang begitu jelek, kemudian kondisi rumah orang yang misal menurut kita kayak tidak stabil, tapi saat menghadapi ibu-ibu yang akan melahirkan tuh kayaknya bersemangat seperti itu dia. Ya, karena kan berjuang saat itu kan pasti kita punya juang juga untuk bisa berhasil ya Bu ya, untuk bisa apalagi kalau udah lahir bayinya gitu ya, senang. Tapi gimana kalau apa ya, ada rasa yang tertantang dalam jiwa seorang bidan Eka ini di saat menghadapi itu permasalahan kalau yang melahirkan itu, wah ini masalahnya agak beda nih gitu. Tapi yang dulu bukan yang sekarang. Yang di saat dulu ya. Kita kalau menghadapi masalah kebidanan, istilahnya yang sudah tidak bisa kita tangani, itu tetap kita rujuk ya. Waktu saya jadi bidan desa di Kecamatan Tayan Hulu, itu saya pernah merujuk pasien dengan kondisi pasien ditandu. Perjalanan dengan jalan kaki selama 6 jam. Wah, jauh banget ya. Itu turun naik bukit. Kemudian setelah sampai di jalan raya, baru kita naik. Kayak waktu itu apa ya, mobil apa ya? Kayak nggak kayak sekarang lah gitu ya. Kayak gitu dia. Oke, baik. Berarti perjuangan seorang bidan menjadi seorang bidan ini sebenarnya kalau terlihat pakai dinas keren gitu ya. Tapi banyak perjuangannya, ada yang nggak tidur semalaman nungguin kalau sakit perut gitu. Tapi kalau dulu Ibu kan tugasnya di daerah-daerah terpencil gitu ya. Nah itu tantangannya apa lagi Bu? Pernah nggak sih malam-malam gitu dipanggil, wah udah ngantuk berat nih dipanggil? Sering kali tuh, malah tengah tidur nyenyak digedor orang tuh. Kalau di desa kan rumah kayu kan.
jelas terdengar ya. Oh, pokoknya di samping kita tidur tuh lah dia diketoknya, digedornya sampai kita bangun. Jadi kalau udah digedor gitu kita bangun, paling mereka, Bu, ada pasien sakit nih, Bu. Mau tidak mau malam itu juga, tengah malam itu juga saya berangkat. Seperti itu. Malah ke dusun yang lain itu memakan waktu kalau jalan kaki 1 jam. Itu di waktu saya di Kecamatan Tayan Hulu. Oh, selain Tayan Hulu ada tugas kemana lagi, Bu? Daerah-daerah yang jauh lah ya, tahun-tahun 90-an lah gitu ya? Saya hanya di situ. Selanjutnya saya pindah ke Sanggau, tepatnya di Desa Embaung, itu sih dekat. Oh, dekat. Kehidupan masyarakatnya juga sudah lebih modern lah seperti itu ya. Baik, tapi kalau menurut Ibu ada nggak sih nih role model ya, role model yang menjadi panutan, mempengaruhi keputusan Ibu menjadi seorang bidan? Mungkin dulu kan ada keluarga ataupun ada teman-teman ataupun apa yang sudah jadi bidan, oh ini harus jadi bidan nih. Kalau untuk role model kayaknya enggak ada ya. Karena saya orangnya gini, kalau saya udah terjun di satu usaha gitu kan, saya harus dedikasikan diri saya ke usaha itu gitu loh. Jadi sesulit apapun saya sesulit apapun tantangan yang saya hadapi, tantangan yang saya dapat, saya harus hadapi. Seperti itu. Begitu juga waktu saya berada jadi bidan desa. Saya dipanggil orang, Bu ini Bu berangkat, Bu ini Bu berangkat. Jadi maaf, bukan mau menyombongkan diri. Saya waktu itu malah dibilang bidan yang paling baik, paling ramah. Karena saat dipanggil saya pergi. Walaupun perjalanan pergi 1 jam jalan kaki, balik lagi 1 jam seperti itu. Oke, baik. Berarti menjadi seorang bidan ini ternyata sangat luar biasa ya. Kalau udah lihat dinas, oh ini keren ternyata. Tapi di balik seragam yang dipakai itu ya, ada ngantuk yang tertahan ya, Bu ya. Ada usaha yang harus dijalani. Apalagi kalau udah hujan ya. Pernah nggak sih, Bu, ada pengalaman seperti itu? Hujan, angin gitu ya, harus. Udah ya, Bu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Boleh nggak sih nih kilas balik sedikit aja? Yang jelas pernah dipanggil masyarakat lah kan, malam-malam gitu ya. Malam-malam menggunakan motor. Pas tengah di jalan motor itu mati lampu, mendadak motornya mati juga. Di tengah-tengah hutan, gelap gulita. Jadi di saat itu saya masih gadis waktu itu ya, usia masih 19 tahun apa 20 tahun. Kalau dipikir itu menakutkan loh, kita seorang perempuan dibawa oleh seorang tukang ojek laki-laki. Tapi pasrah aja gitu, pasrah. Lillahi ta'ala gitu ya. Alhamdulillah, untungnya masyarakat di situ tidak berbuat semena-mena dengan kita sebagai bidan. Akhirnya kami jalan kaki perlahan-lahan dengan gelap gulita sampailah ke tempat tujuan di dusun ada orang sakit tersebut. Seperti itu. Baik, berarti setelah datang harus bergegas juga ya, Bu, melihat pasien yang sudah menunggu. Nah itu yang kadang-kadang membuat sedih ya, Bu ya. Apalagi kalau udah rasa kesakitan. Kalau yang melahirkan itu kan udah ngerasain pembukaan 1, 2, 3 gitu ya. Ada nggak pernah ibu datang nyampe anaknya ngelahirin gitu? Pernah nggak sih, Bu? Ada. Malah pernah dapat pasien itu, ya namanya dulu kan orang melahirkan lebih banyak ke bidan kampung katanya kan, dukun kampung, paraji. Sampai infeksi daerah genitalia, kewanitiaan, sudah sampai kembang. Ya udah, itu memakan waktu 1 jam kalau untuk ke desa tersebut. Karena kita merasa punya tanggung jawab, saya sebagai seorang bidan. Dalam 3 hari berturut-turut itu saya datangi terus si pasien. Kita berikan pengobatan, kita rawat ininya kan. Dan alhamdulillah akhirnya ada perbaikan. Ya, seperti itu. Baik, berarti menolong nyawa seseorang itu adalah kebanggaan ya, Bu ya. Apalagi kalau sudah kondisinya sedang menunggu kita gitu ya. Ada nggak sih rasa sedih, Bu, misalnya belum sempat tertolong gitu, Bu, pasiennya, ibu baru sampai waktu itu? Waktu itu ada kasus pasien itu
pasien ini kita udah tahu dia punya riwayat hipertensi. Kemudian kita udah anjurkan nih untuk kalau lahiran panggil kita, gitu kan. Ternyata tidak memanggil kita. Lahirnya dengan bidan kampung. Saat kita datang ternyata bayinya udah keluar duluan. Masih di dalam celana gitu loh bayinya. Saat dilihat ya udah bayinya meninggal, ibunya dalam kondisi lemah, dirujuk seperti itu. Oke, berarti ada ada suka duka gitu. Sukanya tadi bisa ada kepuasan tersendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang bidan yang bisa menolong orang, dan tadi sedihnya tadi kalau udah sampai nggak tertolong gitu Bu ya. Nah itu, tapi ada nggak sih Bu hal-hal yang bisa Ibu sampaikan bagaimana sih sebenarnya kita melihat profesi bidan dalam kontribusinya terhadap masyarakat? Bidan ini sudah ditempatkan di desa-desa ya, itu sebenarnya teramat sangat membantu sekali untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak seperti itu. Cuma disayangkan terkadang masyarakat ini masih ada yang ngeyel lah istilahnya, masih menganggap masih menganggap remeh, sepele lah gitu ya. Seperti itu, masih percaya dengan dukun, itu masih ada. Tapi sampai saat ini masih ada nggak sih yang seperti itu Bu? Masih. Oh masih ya. Oh ini pentingnya sebenarnya edukasi kepada masyarakat ya Bu ya. Sebenarnya peran bidan itu sangat penting juga. Apalagi ada bidan desa dan juga mungkin bidan-bidan yang profesional yang bisa menangani tadi tentang kesulitan melahirkan. Karena kan tidak semua sama ya Bu ya. Berbeda-beda pasti kan kasus melahirkannya gitu kan. Kalau bisa Ibu sampaikan, bagaimana sih edukasi menjadi seorang bidan itu agar kedepannya masa depan bidan itu sebenarnya sangat bagus? Edukasi sebagai bidan, oke. Pada prinsipnya untuk menjadi seorang bidan yang profesional itu kita pahami dulu nih tugas dan kewajiban kita seperti apa, gitu ya. Kemudian kita tanamkan di diri kita bahwa bidan ini itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saat masyarakat butuh bantuan kita akan sepenuh hati untuk menolong masyarakat tersebut. Seperti itu. Kalau saya sih berprinsip seperti itu ya. Kemudian jangan pikirkan dulu, boleh sih dipikirkan untuk biaya, untuk apa ini boleh. Tapi saat menolong yang kita utamakan nyawa dulu ya. Setelah itu, setelah tertangani, barulah dipikirkan biayanya, seperti itu. Baik, berarti nyawa seseorang itu penting ya Bu, apalagi ibu dan anak gitu ya. Karena profesi bidan ini adalah profesi yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. Oke, terima kasih Bidan Eka kesempatannya kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa.